Cek, oke. Shalom teman-teman. Oke, sebentar agak banyak ritualnya. Geser-geser dulu ya. Alright. Sip. Oke, hari ini kita mau baca firman Tuhan teman-teman. Kita mau belajar firman Tuhan dan hari ini temanya adalah perjumpaan Yesus dengan Petrus. Jadi setelah beberapa minggu yang lalu kita belajar Yesus menampakkan dirinya teman-teman ketika setelah kejadian Paskah gitu ya, Yesus bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan dirinya kepada beberapa orang. Pertama kepada para perempuan, kemudian kepada murid dalam perjalanan ke Emmaus, kepada para murid, dan hari ini kita mau belajar Yesus bertemu dengan Petrus dan beberapa murid yang lainnya di suatu tempat yang nanti kita akan bahas. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan firman Tuhan, aku mau ajak kita untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Roh Kudus, biar hari ini ketika kami mendengarkan firman Tuhan, Kau yang bukakan setiap telinga dan hati kami. Biar apa yang kami dengarkan melalui pemberitaan firman Tuhan, firman itu boleh tertanam dalam setiap hati kami. Bagi kami Tuhan yang sudah pernah mendengar firman Tuhan, kami percaya firman-Mu selalu baru setiap hari Tuhan. Bukakan hati pikiran kami, roh kami Tuhan. Ketika kami mendengarkan firman Tuhan, ada hati-hati yang diubahkan, ada pikiran-pikiran yang diubahkan. Sehingga boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan pemberitaan firman sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin. Oke, siapa di sini yang pernah gagal teman-teman? Angkat tangan boleh, yang pernah gagal. Yang pernah gagal itu. Gue mau lihat siapa yang berhasil terus hidupnya. Yang gak angkat tangan gitu ya. Yang pernah gagal, berhasil sih, kita memang berhasil lahir di dunia ini, kita berhasil, kita jadi champion ya teman-teman. Tapi di dalam kehidupan ini pasti kita pernah mengalami kegagalan-kegagalan. Dari kegagalan yang kecil sampai kegagalan yang besar. Dari kegagalan di sekolah maupun kegagalan di luar sekolah. Kegagalan di rumah, kegagalan di percintaan, kegagalan di pekerjaan, semua. Pasti kita pernah mengalami kegagalan. Dan tanpa terkecuali teman-teman, murid Yesus yang hidup bersama-sama dengan Yesus mengalami kegagalan juga. Apa yang dialami? Nah, kita mau lihat dari Petrus. Kita mau lihat hari ini bagaimana seorang Petrus, Rasul Petrus yang berapi-api, yang sangat percaya diri, yang dekat dengan Tuhan Yesus, dia gagal teman-teman. Teman-teman tahu semua kegagalan pertama yang dia lakukan adalah ketika dia menyangkal Yesus sebanyak berapa kali? 3 kali. Habis itu apa yang terjadi setelah dia menyangkal Yesus 3 kali? Dia kembali ke kehidupannya yang lama. Apa profesinya Petrus sebelum jadi rasul? Jadi petani, jadi accounting, jadi graphic designer, jadi nelayan teman-teman. Dan setelah Yesus mati teman-teman di kayu salib, murid-murid melihat Yesus digantung di kayu salib. Murid-murid tercerai-berai, salah satunya Petrus dan beberapa murid yang lain kembali menebar jala, kembali ke pantai, kembali ke laut gitu. Mereka jadi nelayan lagi dan hari ini kita mau lihat teman-teman. Ada sebuah pola ketika manusia ketika manusia mengalami kegagalan, dia merasa nggak layak. Begitupun Rasul Petrus ketika dia gagal, dia merasa ada guilt di dalam hatinya. Ada gue nggak cocok lagi nih, gue nggak layak nih ketemu Tuhan nih. Apakah teman-teman merasa hal itu juga ketika berbuat dosa? Ketika jatuh dalam dosa, ketika hilaf lagi gue nih, kelepasan nih gue. Ada rasa kayak, Tuhan ampunin gue gak ya? Rasanya datang ke gereja, gak usah lah, gue gak usah gereja lah hari ini. Tunggu minggu depan, siapa tahu minggu depan Tuhan udah lupa sama dosa gue. Baru minggu depan gue datang gereja lagi. Ada rasa-rasa bersalah ketika setelah kita melakukan dosa. Dan Petrus mengalami itu teman-teman. Dia kembali ke kehidupannya yang lama. Ke pola hidupnya yang lama, ke cara hidupnya yang lama, yaitu apa? Jadi nelayan. Nah kemudian apa yang terjadi ketika dia balik jadi nelayan? Nanti kita mau baca firman-nya teman-teman di Injil Yohanes. Ketika dia kembali ke dalam kehidupan yang lama, bukannya dia jadi enjoy gitu ya. Bukannya dia kan
menjauh dari Tuhan deh biar hidup gue tenang dikit deh, gak tertuduh sama dosa. Justru ketika dia kembali ke kehidupan yang lama, dia gak dapat apa-apa teman-teman. Nah kita mau lihat teman-teman, ini adalah firman Tuhan yang rasanya masih relate sampai sekarang teman-teman. Padahal kisahnya kisah nelayan gitu ya. Sedangkan profesi kita udah aneh-aneh profesi kita nih. Udah jadi sosial media strategis gitu ya. Udah jadi tadi ya jadi guru, jadi dokter. Ada apalah banyak-banyak job yang lain yang profesi yang kita punya. Tapi kita mau belajar dari profesi nelayan ini. Murid Kristus yang kembali ke kehidupan lamanya justru gak dapat apa-apa. Nggak benar-benar tulisannya tidak mendapatkan hasil apa-apa. Nah apa yang kita alami hari-hari ini mungkin ketika nanti baca firman Tuhan, mendengar pemberitaan firman Tuhan, mungkin kita merefleksi teman-teman. Oh iya ya gue kembali ke kehidupan lama, kembali ke dosa-dosa yang lama. Bukan spesifik ke pekerjaan sesuatu teman-teman ya. Tapi di sini dibilangnya kembali ke kehidupan lama yaitu Petrus kembali jadi nelayan. Nah ini yang terjadi teman-teman di Yohanes 21. Boleh di next slide. Nah Yohanes 21 ayat 1 sampai 23, banyak ayatnya teman-teman. Nanti aku bacain dulu, nanti ada beberapa ayat yang kita baca bergantian yang akan jadi topik pembahasan kita. Yohanes 21 ayat 1 sampai 23. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul, banyak nih muridnya nih. Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Anaknya Zebedeus ada Yohanes, ada Yakobus. Pokoknya di sini dicatat ada beberapa orang ya teman-teman. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Jadi mereka kondisinya mereka sudah kembali ke profesi lama mereka. Dulu kan mereka murid-murid, rasul, mengikuti Yesus. Terus menyebarkan firman Tuhan ke bait-bait suci, ke pinggir-pinggir jalan. Nah di Yohanes 21 ini mereka udah tercerai-berai. Setelah melihat Yesus digantung di kayu salib, akhirnya mereka kembali, ngapain gue ya? Ngapain ya? Udah agak ciut imannya. Karena Yesusnya udah digantung gitu. Mereka kan selama ini bersama-sama dengan Yesus. Pimpinannya udah gak ada gitu. Jadi mereka bingung mau ngapain ya. Udah akhirnya mereka kembali ke nelayan. Kita lanjut ayat 3. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ini teman-teman. Mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Bayangin teman-teman, mereka ahli loh. Sebelum jadi rasul mereka nelayan kan, bukan yang lain-lain. Jadi mereka emang profesinya nelayan. Ketika mereka tanda kutip berhenti jadi rasul, mereka balik jadi nelayan, gak dapat apa-apa. Bingung kan? Mereka ahli di sini, mereka tahulah menebar jala kayak gimana. Beberapa hari ini reels gue isinya mancing terus. Dia tahulah jenis pancingannya, tali pancingannya, daerahnya, empannya tahu. Tapi kok gak dapat apa-apa. Nah firman Tuhan mau menyatakan gini teman-teman. Kalau kita hidup, ya udah hidup jalanin aja gitu ya. Tanpa penyertaan Tuhan, tanpa ada bimbingan, tuntunan daripada Tuhan. Hidup aja jalanin. Kadang mungkin kita menemui ini teman-teman. Kita gak dapat apa-apa. Melakukan banyak hal, udah naik ke perahu, menebar jala ke tengah laut tapi gak dapat apa-apa. Nah Tuhan mau berbicara tentang apa firman Tuhan hari ini. Kita lanjut dulu ya. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Sama kayak waktu perjalanan murid-murid ke Emmaus. Diselubungi, ditutupi, gak tahu kalau itu Yesus. Malah mereka nanya, emang lu gak tahu apa yang terjadi viral baru-baru ini? Mereka gak tahu kalau itu Yesus. Sama seperti yang ini. Ayat 5, kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ada ingat dikit sama cerita waktu pertama kali mereka dipanggil sama Tuhan teman-teman? Waktu itu Tuhan juga nyuruh gini ya, Tuhan suruh nebarin jala, mereka habis gak dapat apa-apa, terus mereka suruh nebarin jala, dapat. Tuhan mengulangi teman-teman. Tuhan mengulangi peristiwa ini kepada murid-murid yang dulunya juga adalah nelayan. Kita lanjut. Ayat 7, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, Yohanes maksudnya ya, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Kita lihat ya, karakter Petrus nih yang menggebu-gebu, yang semangat. Kalau bisa dibilang mentok ini nih, ekstrovert mentok gitu ya, emosional. Pokoknya menunjukkan dirinya banget lah. Nah begitu dia tahu itu Tuhan, kan abis galau, abis bingung.
Tuhan digantung di kayu salib. Mereka nggak tahu lagi mau kemana. Terus mereka, itu Tuhan. Langsung nyebur. Kalau nelayan emang biasanya jarang pakai baju teman-teman. Pokoknya telanjang aja gitu kan karena kan sering nyebur-nyebur. Dia tahu itu ada Tuhan. Tapi masih jauh dia di perahu. Tetap dipakai bajunya tapi dia nyebur lagi. Saking antusiasnya mau ketemu sama Tuhan. Nah Petrus, ini kita lanjut ya. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Jadi murid yang lain tetap tuh naik perahu. Petrus doang yang semangat banget, antusias banget, loncat dia. Lalu menghampiri Tuhan di pinggir pantai. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Nah ini menggambarkan teman-teman cerita yang tadi aku bilang. Bahwa murid-murid tercerai-berai dan mereka kembali ke kehidupan lama. Ini yang akan jadi, ayat berikutnya akan jadi topik kita hari ini. Ayat 15 ayat 15 aku, 16 teman-teman, kita bergantian sampai dengan nanti ayat 19 ya. Aku duluan, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 15, sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 18. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ingat kata-kata ini teman-teman? Waktu pertama kali Yesus bertemu dengan Petrus, Yesus juga bilang itu kan, ikutlah aku, jadilah penjala manusia, jangan jadi penjala ikan lagi. Nah di ayat 15, boleh di back sedikit teman-teman Mulmet. Di ayat 15 ada dialog yang terjadi antara Yesus dan Petrus. Spesifik Yesus dan Petrus. Padahal tadi ada murid-murid yang lain enggak? Ada. Selain Petrus tadi ada Thomas, ada Nathanael, ada banyak. Tapi specifically Yesus ngobrol sama Petrus. Kenapa? Mungkin waktu aku baca gitu ya. Mungkin karena Petrus kan ekstrovert banget ya. Orang ekstrovert kan mulutnya pengen ngomong mulu gitu. Terus ngelihat Tuhan. Walaupun dia waktu itu belum sadar kalau itu Tuhan. Jadi ngajak ngobrol terus. Mungkin ya. Makanya akhirnya yang dicatat adalah Petrus yang ngobrol. Tapi ada satu yang jadi key points ya teman-teman. Mereka ngobrol di depan api arang. Kalau teman-teman baca di perikop-perikop sebelumnya, ketika Petrus menyangkal Yesus 3 kali, dia duduk di depan api arang bersama orang-orang yang bertanya kepada Petrus, itu gurumu ya? Kamu kenal ya? Kamu salah satu dari murid-murid itu ya? Dan Tuhan Yesus mereplikakan kembali ketika Tuhan Yesus hadir menampakkan diri. Ngobrol di depan api arang. Petrus menyangkal sebanyak berapa kali teman-teman? 3 kali. Tuhan Yesus ngobrol hal yang sama. Apa tuh? Gembalakanlah domba-dombaku. Diomongin berapa kali? 3 kali juga. Tuhan kita adalah Tuhan yang, kalau aku bisa bilang ya, Tuhan yang estetik teman-teman. Dia perhatikan detail-detail kecil supaya murid-muridnya sadar. Walaupun di sini Petrus belum sadar-sadar banget. Walaupun murid-muridnya di sini belum sadar-sadar banget. Direpetisi beberapa hal yang mungkin jadi momentum di dalam hidupnya Petrus, diulangin supaya Petrus ngedong.
Di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, mungkin ada hal-hal yang Tuhan udah ulangin berulang-ulang kali. Cuman kitanya nggak ngedong-ngedong tuh. Nah coba teman-teman sambil mendengarkan firman Tuhan hari ini refleksikan. Karena hari ini akan banyak refleksinya. Kenapa? Karena Tuhan mengajak Petrus banyak berefleksi. Nah hari ini kita mau belajar juga. Coba di dalam kehidupan teman-teman ada nggak ya hal-hal yang udah Tuhan ulangin berkali-kali. Kalau di sekolah ulangan pasti berkali-kali tuh. Nah kalau ulangan nyonteknya berkali-kali juga nggak tuh? Nah di kantor gajian berulang-ulang tuh tiap tanggal yang sama. Bijak nggak mengatur keuangannya atau hedon tiap bulan. Nah banyak hal-hal yang mungkin Tuhan kasih berbeda-beda kepada kita tapi polanya sama. Nah ini yang mau kita refleksikan hari ini. Tapi terkhusus kita bahas gembalakanlah domba-dombaku. Kita habiskan dulu perikopnya ya. Ayat 20, murid yang dikasihi Yesus. Ketika Petrus berpaling ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus, maksudnya adalah Yohanes, sedang mengikuti mereka. Yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Ini kejadian sebelum Yesus ditangkap waktu lagi perjamuan akhir. Ketika Petrus melihat murid itu ia berkata kepada Yesus, Tuhan apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Ini orang si Petrus udah ekstrovert kepo lagi. Dia nanyain tuh. Di ayat berikutnya Tuhan jawabnya gini. Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusan lo katanya. Itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku. Emang batu si Petrus. Udah diomongin gembalakanlah domba-dombaku 3 kali. Nggak ngedong, dia malah kepo urusan orang lain. Tuhan, si itu hidupnya gimana Tuhan? Tuhan Yesus akhirnya ngulangin 2 kali. Perkataan apa? Ikutlah aku. Nah mungkin kita sama nih. Kan Petrus katanya batu karang gitu ya. Apa? Sama kayak palanya, kepala batu gitu ya. Mungkin kita juga mungkin gitu mirip-mirip teman-teman. Mungkin ada hal-hal yang udah Tuhan ulangin, udah Tuhan mungkin udah omongin secara jelas lewat orang tua, lewat kakak di gereja, lewat hal-hal apapun. Tapi mungkin kita nggak paham-paham gitu, udah diulang-ulang gitu. Kalau Tuhan punya tongkat digetok kali ya, tapi kan nggak bisa gitu. Nah mungkin digetoknya lewat firman Tuhan hari ini. Mungkin digetoknya lewat saat teduh, mungkin digetoknya lewat berbagai hal teman-teman. Kita habiskan dulu. 23, maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Dan kenyataannya benar ya, Yohanes udah digoreng pun gak mati-mati. Akhirnya dia diasingkan. Nah di pulau tersebutlah akhirnya Yohanes dapat wahyu dan jadilah kitab wahyu. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati. Melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Nah kita mau fokus teman-teman hari ini ke ayat 15 sampai ayat 19. Di mana ketika Yesus menemui Petrus yang sedang dalam posisi gagal-gagalnya. Dia gagal menjadi rasul yang sampai akhir memegang nama Yesus karena dia menyangkal 3 kali. Terus dia kembali ke kehidupan lama jadi nelayan, gagal lagi. Padahal itu profesi dia yang lama, padahal dia ahli di situ. Tapi gagal lagi, dibilang dia udah menebar jala tapi gak dapat apa-apa. Nah kita mau lihat bahwa, boleh di next. Yesus menjumpai kita di tengah kegagalan teman-teman. Bukan cuma di tengah keberhasilan Yesus ada. Yesus ada di tengah kegagalanmu pun dia ada. Cuman kadang kitanya aja buta, budek dan bisu. Padahal Tuhan Yesus ada, kita gak ngeliat. Padahal Tuhan Yesus ada, kita gak berdoa sama Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus sudah ngomong di tengah kegagalan kita, kitanya budek. Jadi Yesus menjumpai kita di tengah kegagalan jadi poin pertama dari kisah perjumpaan dengan Petrus. Bahwa di tengah kegagalan para murid, Yesus justru menampakkan diri. Supaya apa? Supaya setiap murid yang melihat Yesus menerima kuasa. Kuasanya apa? Nanti kita bahas ya. Boleh di next. Kita lihat di ayat 3. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Nelayan kan pergi malam-malam ya. Makanya tadi dialognya adalah sambil mereka sarapan. Semalaman gak dapat apa-apa. Itu laut isinya kan ikan. Kok bisa gak dapat apa-apa? Misalnya gitu ya. Kok bisa mereka gak dapat apa? Ini mau menunjukkan bahwa teman-teman hidup tanpa Tuhan itu gak ada arahnya yang jelas. Hidup tanpa Tuhan gak ada tujuan yang jelas. Jadi murid-murid saat itu bukan orang-orang yang gak kenal Yesus. Mereka hidup lama dengan Yesus. Mereka adalah ring satunya Tuhan Yesus. Beda sama murid-murid yang perjalanan ke Emmaus. Kalau kemarin Kak Ucup ceritain, mereka bukan ring satunya Tuhan Yesus. Mereka mungkin adalah 70 orang yang sering mengikuti Yesus. Nah ini murid yang deket loh. Murid yang deket yang di perjamuan terakhir makan satu meja sama Tuhan Yesus.
Lah mereka imannya kok kendor, kok imannya ciut begitu lihat Tuhan Yesus digantung di kayu salib. Jadi refleksi juga buat kita, lah apalagi gua yang ketemu Tuhan Yesus aja lewat buku gitu ya, lewat Alkitab gitu, nggak pernah hidup langsung. Bukankah harusnya kita harus semakin mendekat sama Tuhan? Bukankah harusnya di tengah keberhasilan kita, di tengah kegagalan kita, harusnya kita semakin mendekat sama Tuhan. Karena kalau enggak, tidak menangkap apa-apa. Apa yang kita jalanin, kesibukan kita mungkin gak jadi apa-apa teman-teman. Kita gak dapat maknanya, kita gak dapat value-nya. Nah, boleh di next. Yesus tidak menunggu kita beres dulu teman-teman. Dan Yesus gak bilang harus sempurna dulu. Waktu lagi makan di depan api arang gitu ya sama Petrus. Terus udah percaya belum? Udah bangkit belum imanmu? Kalau udah gembalakanlah domba-dombaku. Gak gitu teman-teman. Pertanyaan Yesus cuma satu. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Ditanya 3 kali dan dijawab 3 kali, gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan Yesus gak nunggu Petrus imannya beres dulu. Tuhan Yesus gak nunggu murid-muridnya jadi yakin dulu bahwa Yesus bangkit. Tuhan Yesus gak nunggu murid-muridnya jadi sempurna dulu. Sama kayak kita teman-teman. Tuhan masih banyak dosa Tuhan. Tuhan masih suka nonton bokep Tuhan. Tuhan masih nyontek di sekolah Tuhan. Tuhan masih suka gosip Tuhan, ngomongin teman Tuhan. Tuhan aku ngelawan orang tua tiap hari Tuhan. Gak dengerin orang tua Tuhan. Tapi bukan berarti kita jadi melegalkan dosa. Ya udah hari Minggu pelayanan Senin sampai Sabtu buat dosa. Enggak kayak gitu teman-teman. Tapi pertanyaan Tuhan cuma satu. Apakah engkau mengasihi aku? Karena kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan. Dosa tuh bukan jadi makanan sehari-hari teman-teman. Dosa tuh bukan jadi kayak kacang yang kita cemilin tiap hari kita lakuin gitu. Kalau kita mengasihi Tuhan, dosa kita akan alergi sama dosa. Makanya pertanyaan Tuhan tuh, makanya tadi aku bilang Tuhan tuh estetik banget gitu ya. Tuhan tuh kayak classy banget, kayak tahu gitu cara selip-selipinnya. Apakah engkau mengasihi aku? Itu pertanyaan yang deep banget teman-teman. Dan Petrus 3 kali jawab, 3 kali juga dijawab, gembalakanlah domba-dombaku. Yang pertama, ketika Yesus menemui murid-murid dalam posisi yang gagal, Yesus gak nunggu mereka sempurna dulu. Yesus gak nunggu mereka jadi beres dulu. Justru di tengah kegagalan Tuhan Yesus datang. Nah itu kadang yang tipuan si iblis tuh buat kita teman-teman. Di tengah kegagalan kita, Tuhan lagi gak ada nih. Di tengah lembah kekelaman kita, Tuhan gak ada nih. Tuhan gak ada. Padahal buktinya firman Tuhan bilang teman-teman, di tengah kegagalan para murid, Yesus menampakkan dirinya. Boleh di next. Di dalam kegagalan kita, Yesus hadir. Amin. Di lembah kekelaman Yesus hadir. Amin. Yesus hadir teman-teman. Di tengah keberhasilan kita, di tengah kegagalan kita, Yesus hadir. Jadi kalau teman-teman, aku gak tahu teman-teman lagi ngalamin kondisi apa. Lagi gagal, lagi sukses, lagi galau, lagi bimbang, lagi senang, lagi happy. Yesus hadir. Dan harus percaya itu. Kenapa? Karena ketika kita percaya Yesus hadir, iman kita dikuatkan teman-teman. Arahnya jadi jelas. Dan kita gak bakal tuh gak dapet apa-apa. Poin yang pertama teman-teman, Yesus tidak menunggu Petrus beres dulu. Yesus gak bilang untuk kita sempurna dulu. Tapi Yesus datang, terus Yesus bilang apa sama? Setelah gembalakan dombaku 3 kali, Yesus ngomong apa? Ikutlah aku. Sebuah ajakan teman-teman. Diajak lagi. Beda sama dunia. Udah kalah, udah gagal, udah dibuang, ditendang. Tapi ajaran Kristen teman-teman, ajaran firman Tuhan, Tuhan kita yang begitu luar biasa dan dahsyatnya ini, kita lagi gagal-gagalnya disamperin juga. Kadang kita nih pemimpin komsel gitu ya. Ini anak komsel udah gak datang-datang lagi. Ya udahlah biarin. Gak didatengin. Padahal kita gak tahu apa yang terjadi sama dia. Anak bina kita. Ya udahlah gue nunggu anak bina gue nelpon gue aja baru gue kabarin. Gak didatengin, gak ditanyain kabarnya. As simple as share ayat kek. Gak disamperin, gak diperhatiin. Jangan kayak gitu teman-teman. Bahkan Tuhan sendiri ngelihat murid-muridnya gagal, ngelihat Petrus nyangkal 3 kali. Bukan. Gue sih bete kalau tiba-tiba misalnya gue ketemu Benaya di jalan gitu ya. Lu kenal sama Bang J ya? Enggak, gue gak kenal sama Bang J. Ketemu sama Ucup di jalan, itu temen lu ya? Enggak, itu bukan temen lu. Gue sih bete, gue sakit hati gitu ya. Yesus Tuhan teman-teman. Pelayanan bareng-bareng sama Petrus nyangkal 3 kali. Di jeda waktu yang gak jauh-jauh. Tapi Tuhan Yesus datang. Di tengah kegagalannya Petrus, dia datang. Tuhan kita baik, amin. Tuhan kita baik, amin. Maka di tengah kegagalanmu, jangan jauh dari Tuhan. Walaupun iblis menipu dengan, aduh bang, onani lagi bang. Aduh bang, nonton bokep lagi. Wah itu cowok-cowok tuh, guilty-nya dalam banget tuh. Kalau habis onani tuh.
Wah langsung gak mau. Wow, Alkitab langsung dihapus tuh dari handphonenya. Malu sama Tuhan. Jangan teman-teman. Bukan yang tadi aku bilang ya, bukan aku melegalkan dosa, enggak. Tapi ketika ada tipu muslihat dari iblis yang bikin kita ragu ketemu sama Tuhan, justru dilawan, justru ketemu sama Tuhan saat itu juga. Justru saat itu juga berlutut berdoa. Ketika kita habis berbuat dosa dan kita takut ketemu sama Tuhan, saat itu juga ketemu sama Tuhan. Jangan jadi takut. Kenapa? Firman Tuhan bilang, Yesus hadir di tengah kegagalanmu. Di tengah kamu habis nyontek, di tengah kamu habis berantem sama teman, berantem sama papa mama, datang sama Tuhan. Bang, tapi kan kalau Petrus ketemu langsung sama Tuhan Yesusnya. Lah, emang siapa bilang lu gak ketemu langsung? Alkitab, itu firman Tuhan. Itu Tuhan Yesus sendiri. Firman itu jadi kata-kata. Nah ketemu sama Tuhan, buka Alkitabmu. Handphonemu buka Alkitab, ketemu sama Tuhan langsung. Karena Tuhan hadir. Di dalam kegagalan kita, Yesus hadir. Di lembah kekelaman, Yesus hadir. Itu poin yang pertama teman-teman. Yesus hadir di tengah kegagalan kita. Boleh di next? Yang kedua, buat apa Yesus hadir? Yesus memulihkan hati yang hancur. Kalau habis berbuat dosa, biasanya tuh kalau Roh Kudusnya masih ada ya. Kalau belum kebal sama dosa gitu ya. Pasti hatinya hancur tuh. Aduh gue onani lagi. Aduh gue nyontek lagi. Aduh gue ribut lagi. Aduh di jalan gue berantem lagi sama orang. Itu biasanya ada rasa ingin bertobat tuh. Atau kalau di sini bilangnya hati yang hancur. Sama kayak Petrus, hatinya hancur gak waktu setelah menyangkal? Nangis dia. Habis itu dia kemana? Hilang arah kan, jadi nelayan lagi. Kita mau, boleh di next, kita lihat. Latar percakapan Yesus dengan Petrus. Ini tadi teman-teman, 3 hal yang Tuhan ulangi, Tuhan repetisi. Dengan kejadian pertama kali ketemu sama Petrus. Pertama lagi menjala ikan, lagi sama-sama menjala ikan. Kedua api arang ketika Petrus menyangkal. Dan api arang ketika mereka bertemu kedua kalinya sambil sarapan. Terus ada repetisi 3 kali teman-teman. Ada repetisi 3 kali. Petrus menyangkal 3 kali. Yesus memerintahkan gembalakanlah domba-dombaku 3 kali. Plus 2 ikutlah aku. Di hadapan para murid. Tujuannya apa sih? Petrus lagi dipulihkan teman-teman. Kadang kita kalau punya rasa bersalah, ada guilty dosa gitu. Terus kita biasanya ya udahlah Tuhan udah ngampunin gua. Tapi jadi diem. Jadi menarik diri, jadi nggak mau ngapa-ngapain. Berhenti sampai di, ya udah Tuhan udah ngampunin gua. Habis itu nggak ngapa-ngapain. Sama tuh, kalau habis keluar dari ruang BK, habis nasihatin sama guru BK, diem tuh biasa di kelas tuh, diem sehari, 2 hari, 3 hari liar lagi. Sama kalau habis keluar dari kantor, dari ruangan HRD tuh, habis ditegor gitu ya. Menarik diri, gua nggak mau terlibat lah, gua nggak mau ngapa-ngapain, gua benerin diri dulu. Nah itu sebenarnya proses yang harus dijalani namanya pemulihan teman-teman. Dan Yesus sedang memulihkan Petrus. Diingetin lagi bahwa Petrus, kamu tuh punya kompetensi, kamu tuh punya keahlian, kamu tuh punya iman yang besar. Kenapa? Waktu dulu aku memanggil kamu sama seperti kamu waktu lagi jadi nelayan, lagi menjala ikan. Waktu dulu kamu menyangkal aku di depan api arang, sekarang aku juga ajak kamu di depan api arang tapi kita lagi sarapan bareng-bareng. Waktu kamu menyangkal aku 3 kali, sekarang aku mengajak kamu 3 kali untuk gembalakan domba. Di hadapan para murid. Murid-murid yang lain ya, orang-orang yang dekat dengan Petrus gitu ya. Jadi biar Petrus direstorasi teman-teman. Dipulihkan. Kalau ibaratnya teman-teman ngapus filenya dibalikin lagi tuh. Nah kalau ada imannya yang menciut, lagi dibalikin lagi sama Tuhan imannya. Supaya apa? Supaya menerima panggilan yang baru. Menerima panggilan yang sebenarnya udah dipanggil dulu, dipanggil lagi. Kenapa biasanya? Kalau orang habis berbuat dosa, biasanya dia diem tuh. Lupa sama panggilan yang dulu. Lupa, gua harus ini. Tapi kalau karena habis dimarahin guru, habis dimarahin orang tua, habis dimarahin bos, biasanya diem tuh. Main aman, nggak mau ngapa-ngapain. Nah kita jangan berhenti sampai terima pengampunan, tapi harus dipulihkan teman-teman. Boleh di next. Pertama, kenapa hal-hal yang tadi Tuhan lakukan tuh harus terjadi dialognya. Kenapa? Karena itu adalah proses pemulihan yang pertama. Yesus membongkar kesombongan. Yesus memanggil dengan, hey Simon anak Yohanes, misalnya gini, hey Jeremia Renatal, putra Nenggolan, lumban raja nomor 15. Lengkap. Gimana gak geter tuh dipanggil sama ketua adat kayak gitu. Tapi kalau, woi Bang J gitu. Kan santai gitu ya. Sama Yesus manggilnya, hey Simon anak Yohanes. 3 pertanyaan itu dipanggilnya bukan Petrus. Kalau teman-teman baca tadi ya.
Dipanggilnya bukan Petrus, dipanggilnya Simon anak Yohanes. Detail. Jadi lagi membongkar kesombongan. Kenapa? Karena labelnya dulu kan Rasul Petrus. Tapi sebelum jadi Rasul Petrus, dia Simon anak Yohanes, nelayan. Jadi Tuhan lagi ngerontokin kesombongan-kesombongan itu. Yang kedua, Yesus meruntuhkan jabatan rasul. Dulu kan dia ya udah murid aja. Dulu kan dia ya udah nelayan aja. Dan percaya dirinya Petrus waktu itu dibangun karena reputasi. Bukan karena peneguhan dan kasih karunia Allah. Jadi Tuhan lagi menyadarin nih. Kita lihat di Matius 26 ayat 33. Aku gak taruh ayatnya di sini, gak apa-apa aku bacain aja. Matius 26 ayat 33 bilang, Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Pede banget dia. Aku yang sekali-kali gak akan meninggalkan Tuhan. Lah dia yang pertama kali nyangkal Yesus 3 kali. Itu teman-teman, jadi Tuhan lagi ngeruntuhin kesombongan-kesombongan karena lagi dipulihkan. Tuhan mau Petrus lahir jadi pribadi yang baru, bukan jadi pribadi yang menggebu-gebu sombong, gak bertuan gitu percaya dirinya. Karena masalah kita bukan kita gak mengasihi Tuhan. Karena kan tadi pertanyaan Tuhan, apakah engkau mengasihi aku? Masalah kita bukan gak mengasihi Tuhan, tapi kita merasa lebih rohani dari orang lain. Jadi jangan-jangan Petrus-Petrus kecil ada di dalam diri kita nih, sombong-sombong kecil. Gue udah pelayanan, gue udah hafal lah gue, Alkitab mah udah hafal gue gitu. Ada sombong-sombong rohani yang Tuhan mungkin lagi mau rontokin sama seperti Petrus. Next, yang kedua, Yesus lagi mengkoreksi hati kasih kita. Jadi kalau lihat di asal katanya teman-teman, Yesus menggunakan kata di pertanyaan apakah engkau mengasihi pakai agapau. Kasih yang agapau. Tapi Petrus ngejawab Tuhan Yesus, iya Tuhan aku mengasihi engkau. Pakai phileo, beda teman-teman. Jadi kalau agapau itu kasih yang totalitas, tak bersyarat, penuh dengan komitmen. Tapi kalau phileo tuh kasih yang terbatas atau bersyarat atau kasih yang sesama teman aja gitu. Nah Tuhan tuh gak ketemu, makanya gak ketemu definisi kasihnya. Jadi ada versus agapau sama phileonya. Nah masalah kita bukan gak mengasihi Tuhan. Tapi level kasih kita beda. Tuhan bilang, ayo kasihin semuanya. Anak komsel yang susah dihubungin, yang kabur-kaburan, yang gak mau bertobat gitu ya, gak berubah-berubah. Tetap kasihin dia, tetap kasihin semuanya. Tapi mungkin kita kasihnya bersyarat, gue bersyarat gue mau pemuritan sama sesama pemusik aja lah gitu. Gue mau pemuritan yang sama-sama suka main bola aja lah. Kadang sih emang lebih gampang masuknya ya teman-teman karena satu topik pembicaraan dan lain-lain. Tapi firman Tuhan bilang kasihnya harus agapau. Ya, bukan yang phileo. Yang ketiga, Yesus menyentuh luka. Nah, aku waktu lagi nyusun materi ini kecolek juga tuh. Karena aku orang yang suka menjauhi konflik. Kalau bisa hidup damai-damai aja lah. Nggak usah ada gesek-gesekan gitu ya. Makanya begitu merefleksikan ini, Yesus tuh justru nyentuh lukanya. Yesus justru ngajak ngobrol Petrus di depan api arang. Kan pasti ada memorinya Petrus tuh. Api arang tempat dia menyangkal Yesus 3 kali. Menjalaikan waktu pertama kali Yesus memanggil Petrus kan waktu lagi ngejalaikan juga. Kan bisa aja Yesus ngajak ngobrol Petrus di rumah atau di jalan gitu. Kayak yang murid di Emmaus kan di perjalanan. Kenapa harus di perahu? Kenapa harus di pinggir pantai? Yesus lagi menyentuh luka. Supaya inget dulu aku panggil kamu waktu lagi ngejalaikan. Ingat gak dulu kamu nyangkal aku di depan api arang? Kamu ingat gak kamu nyangkal aku 3 kali? Makanya aku juga suruh gembalakan domba 3 kali. Kira-kira gitu teman-teman. Karena Yesus tidak menghindari luka. Tapi justru Yesus menyentuhnya untuk memberikan pemulihan. Ibaratnya gini teman-teman, kalau koreng gitu ya. Punya koreng di sini nih. Kan kalau orang kampung gitu bilang ya udah biarin aja ntar juga sembuh gitu. Orang-orang yang malas berobat tuh ntar juga sembuh, ntar juga kering sendiri. Tapi ternyata teman-teman luka yang dibiarkan sembuh jauh lebih lama sembuhnya. Gimana supaya korengnya lebih cepat sembuh? Disentuh pakai salep biar tetap lembab, dikasih plester, dikasih betadin, dikasih obat-obatan, harus disentuh supaya cepat sembuh. Sama luka-luka dalam hati kita, dosa-dosa dalam hati kita, jangan dipendem, biarin aja ntar juga bertobat sendiri. Enggak bertobat, malah bertumbuh, berbuah tuh dosanya. Jadi harus disentuh teman-teman. Yesus ngajarin dosa-dosa kita jangan ditutup, dibuka, dikasih tahu supaya bisa cepat sembuh. Tapi bukan berarti diviralin, aduh gue jatuh dalam dosa lagi, upload status. Enggak kayak gitu teman-teman. Cerita sama orang-orang yang terpercaya sama kakak pembina, sama teman peer gitu ya. Dan pada pertanyaan ketiga, Petrus ingat perbuatannya menyangkal 3 kali. Makanya tadi kita baca
Waktu pertanyaan ketiga ada tulisan Petrus, sedihlah hati Petrus. Ya, jadi reflect ke yang kemarin teman-teman. Kalau Petrus murid yang penuh dengan luka gitu ya, terus dipulihkan. Kalau kemarin kan Thomas ya, Thomas penuh dengan keraguan, tapi dari keraguan itu dia jadi murid yang paling percaya gitu ya. Murid yang sangat sampai kalau kemarin Om Darwin cerita ya, sampai ke India Selatan gitu. Sangat dari orang yang ragu jadi orang yang sangat percaya yang menggebu-gebu. Sama Petrus orang yang penuh dengan luka gitu ya, luka hati ya, karena dia udah nyangkal Tuhan 3 kali, sedih hatinya. Tapi dipulihkan sama Tuhan. Masalah kita bukan kita nggak mengasihi Tuhan, tapi ada luka yang bikin kita ragu untuk ketemu sama Tuhan. Aku mengasihi Tuhan tapi aku udah ngelakuin dosa, gimana Tuhan? Datang sama Tuhan. Justru datang sama Tuhan, jangan aku habis ngelakuin dosa, aku penuh dengan luka, penuh dengan dosa. Tuhan tunggu sembuh dulu ya. Ingat poin 1, Tuhan gak nunggu kita beres dulu. Tuhan gak nunggu kita sempurna dulu. Tuhan nunggu kitanya doang. Kita dengan segala kegagalan dan lain-lainnya. Next, yang terakhir, poin ketiga teman-teman. Tadi Yesus datang di tengah kegagalan kita. Kedua, Yesus memulihkan kita. Yang terakhir, Yesus memanggil kita kembali padanya. Buat apa sih Tuhan datang ke Petrus? Buat apa sih Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk memanggil? Memanggil apa? Memanggil kepada jalan yang benar. Karena ketika mereka jalan sendiri, gak dapat apa-apa. Ketika mereka jalan sendiri, mereka seperti gak punya arah. Makanya Tuhan panggil lagi, halo anak-anak muda, halo anak-anak sekolah, anak kuliah, anak kerja. Kembali ke jalan yang benar. Apa yang jalan benar? Teman-teman sendiri yang tahu. Apa yang teman-teman alami di keluarga, di sekolah, di kampus, di kantor. Teman-teman yang tahu jalannya specifically sama Tuhan. Jadi kembali karena Tuhan memanggil. Boleh di next. Ayat 15 sampai 17, gembalakanlah domba-dombaku. Ini tujuan akhirnya teman-teman. Dimanapun. Kalau kemarin Om Darwin cerita zaman dulu dia suka datang ke rumah udanya, ke rumah tulangnya, ke rumah om-omnya untuk beritain firman Tuhan. Apakah kita harus seperti itu? Ya boleh juga. Tapi kan ya anak-anak muda gitu ya, udah gampang nih ada handphone. Sebarin firman Tuhan, tanya kabar temen komsel, temen peer. Tanya ke kakak komselnya, kak kapan kita komsel lagi, kak kapan kita pemuritan lagi. Panggil, Tuhan memanggil untuk kita menggembalakan domba-domba. Ada Feed My Lamb, ada Tend My Sheep. Teman-teman yang PKS, teman-teman yang pemurid. Hubungin teman-temannya, handphonenya juga standby terus. Udah jadi PKS, udah jadi pemurid, tapi HP-nya gak standby. Anaknya WA dibalas 2 minggu kemudian. Anaknya udah kabur duluan kali. Jadi gembalakanlah domba-dombaku adalah tujuan akhir teman-teman. Ayat 19, sesudah mengatakan demikian ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ikut Tuhan tiap hari teman-teman. Gembalakan domba-domba itu gak gampang. Ibaratnya domba kabur-kaburan gitu ya. Nih kayak Eden nih, kayak domba kecil satu ini nih. Lari terus, susah banget dikejarnya. Sama anak komselmu berapa? 5, 7, 10. Banyak yang harus diurusin. Capek gak? Capek. Tapi Tuhan bilang ikutlah aku, ikut Tuhan. Setiap letihmu, setiap capekmu, setiap kegagalanmu akan dipulihkan sama Tuhan. Jadi teman-teman terakhir, ada poinnya teman-teman, ada segitiganya nih. Boleh di next? Ada diampuni, ada dipulihkan, ada dipercayakan. Nah teman-teman ada di level mana? Atau jangan-jangan masih di level gagal dan berdosa, nggak apa-apa juga. Karena kita setiap hari, mungkin setiap hari kita berbuat dosa, bukan mungkin, pasti gitu ya. Mungkin ada dosa-dosa yang tanpa sadar kita lakukan. Tapi stepnya adalah ketika kamu gagal dan berdosa, kamu harus tahu bahwa kamu diampuni. Gimana cara taunya udah diampuni apa belum? Ya datang sama yang memberi pengampunan, datang sama Tuhan. Dan jangan berhenti sampai diampuni. Jangan sampai kayak yang tadi kalau cuman berhenti sampai diampuni, gue udah diampuni, gue gak berani gue ngelakuin apa-apa lagi, ntar gue dosa lagi. Nah jangan. Naik ke dipulihkan, lukanya dibuka, disembuhin koreng-korengnya. Supaya apa? Dipercayakan kembali. Apa yang dipercayakan kembali? Domba-domba. Apa yang dipercayakan kembali? Orang-orang di sekitarmu. Supaya Kristus muncul di dalam dirimu. Orang lain bisa ngelihat Kristus di dalam dirimu. Poin paling atasnya, dari yang gagal dan berdosa, kita jadi gembala teman-teman. Kita menggembalakan. Jadi panggilan gue jadi anak komsel bang. Gak ada panggilan jadi anak komsel. Kita semua harus jadi gembala. Kita harus memuridkan. Bang gue panggilannya jadi anak murid. Gak ada. Kita harus memuridkan teman-teman. Siapapun. Teman sebangkumu kek. Sesama teman rokris di sekolah kek. Gak harus ditahbiskan ya jadi pemurid. Enggak harus gitu teman-teman. Dengan teladan aja.
Tiap hari bahas firman, ngobrol, bagi hidup, jadi teladan. Itu udah jadi pemurid teman-teman. Next, pertanyaannya buat kita teman-teman, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan hari ini sama seperti yang dilontarkan Tuhan Yesus kepada Petrus. Apakah engkau mengasihi aku? Apa jawab Tuhan Yesus kalau kita mengasihi? Gembalakan domba-domba. Cuman itu doang teman-teman. Dari 3 kali pertanyaan, jawabannya sama. Berarti itu saklek, mutlak, wajib, gembalakanlah domba-dombaku. Mungkin hari-hari ini teman-teman, tadi di gambar segitiga itu mungkin kita di paling bawah gitu ya, digagal, di orang-orang yang mungkin berdosa dan belum diampuni. Atau mungkin kita kayak Petrus yang udah ngelakuin ini itu tapi gak dapet feel-nya. Gak tahu apa yang gue lakuin bang di kerjaan, yang penting gue absen dapat gaji. Yang penting gue di sekolah, udah gue ngerjain PR gak ngerjain PR, yang penting gue ngumpulin dah. Gak ada value-nya, gak ada maknanya gitu. Mungkin kita lagi gak ada arahnya. Sama seperti Petrus, Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus memulihkan dan Tuhan Yesus memanggil. Atau pernah jangan-jangan kita sama kayak Petrus yang menyangkal Tuhan, gue ragu sama Tuhan nih, Tuhan ada gak sih? Dapat Tuhan mati kali Tuhan, gak bangkit lagi, ragu gitu. Bener gak sih gitu, Tuhan ada, bener gak sih kok hidup gue gagal terus, gagal TKA gue jelek, gagal UTBK, gagal SNMPTN, SBMPTN, apa sih namanya itulah sebutan-sebutannya. Gak keterima kerja, gagal percintaan, gagal pertemanan, gagal semua. Menyangkal Tuhan jadinya ragu. Kok hidup gue lempeng-lempeng aja sih, gak ada naik-naiknya. Teman-teman gue yang lain udah bagus-bagus karirnya gitu. Meragukan Tuhan. Jangan-jangan kita lagi ada di posisi itu. Nah saat ini kalau kamu ada di posisi itu, lihat Petrus yang menyangkal Tuhan 3 kali. Minggu lalu lihat Thomas yang meragukan Tuhan. Di tengah kegagalanmu, di tengah gak ada arahnya, Yesus hadir. Di tengah keberhasilanmu, Yesus juga hadir. Jadi kapanpun yang kamu lakukan, kapanpun kondisinya, lagi gagal, lagi berhasil, ingat bahwa Yesus memanggil kita buat apa? Buat mengembalakan domba-domba. Nah terakhir, kegagalan kita tidak merubah status kita teman-teman. Kamu tetap anak-anak Allah. Kamu tetap anak-anak yang dikasihi Allah. Walaupun mungkin kamu masih jatuh bangun dalam dosa. Tetap ada kasih karunia Allah ketika kita datang sama Tuhan. Ketika kita datang minta pengampunan sama Tuhan, minta dipulihkan sama Tuhan. Tuhan selalu ada 24/7 teman-teman. Yang suka gak ada siapa? Kita. Yang suka gak ada waktu buat Tuhan siapa? Kita. Tuhan maaf lagi sibuk Tuhan. Udah bikin dosa sibuk gak mau datang sama Tuhan. Pas tuh udah 3 kali tuh menyangkal Tuhan. Udah sibuk berbuat dosa gak mau datang sama Tuhan. Sama kayak Petrus sudah menyangkal 3 kali. Nah teman-teman hari ini aku mau meneguhkan bahwa kegagalanmu, keberdosaanmu tidak merubah statusmu sama Tuhan. Tapi mungkin hubungannya merenggang. Nah hari ini datang sama Tuhan. Karena justru di tengah kegagalanmu Tuhan hadir. Justru di tengah kelemahanmu kuasa Tuhan sempurna. Dan kegagalan tidak mengakhiri panggilanmu. Sama kayak Petrus. Setelah Petrus gagal emang panggilannya menjadi manusia putus gitu kontraknya. Enggak kayak di kantor, melanggar etika kantor nih putus kontrak. Enggak teman-teman. Kita sebagai anak-anak Tuhan dipanggil sekali seterusnya. Gembalakanlah domba-domba. Semuanya oleh kasih karunia Allah dan semuanya untuk kemuliaan Allah. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berdoa. Bapak kami bersyukur untuk sore hari ini untuk firman Tuhan. Kami tahu Tuhan di dalam setiap kegagalan kami Engkau hadir. Di dalam setiap keputusasaan kami Engkau hadir Tuhan. Hari ini biar kami mau bertobat Tuhan. Setiap dosa-dosa kami biar kami buka di hadapan Tuhan. Setiap kegagalan kami biar kami buka di hadapan Tuhan. Seperti Petrus yang menerima panggilan kedua daripada Tuhan untuk mengikut Tuhan. Untuk menggembalakan domba-domba. Hari ini Tuhan mungkin kami belum sampai level menggembalakan domba-domba Tuhan. Mungkin kami masih dalam level Tuhan kami bertobat. Tapi kami percaya Engkau Allah yang begitu lembut kepada setiap kami. Engkau begitu lembut memanggil setiap kami. Biar hari ini Tuhan setiap anak-anak muda di Abayu Tuhan mau membuka dirinya, membuka hatinya di hadapan Tuhan. Teman-teman biar 1-2 menit ini biar teman-teman merefleksikan. Isi firman Tuhan hari ini intinya adalah merefleksikan hati teman-teman.
supaya ada restorasi yang baru. Ketika teman-teman terbuka di hadapan Tuhan, mengakui dosa, mengakui setiap kegagalan. Tuhan, aku gagal lagi di dalam hal yang ini Tuhan. Gagal terus Tuhan di dalam hal amarah. Gagal terus Tuhan di dalam hal hawa nafsu. Gagal terus Tuhan di dalam hal boros. Gagal terus Tuhan di dalam hal malas. Gagal terus Tuhan di dalam hal beriman kepada Tuhan. Aku orangnya ragu sama penyertaan Tuhan, meragukan Tuhan. Hari ini teman-teman, aku gak tahu apa yang terjadi dalam hidupmu, tapi kalau firman Tuhan hari ini berbicara, biar teman-teman buka hati kepada Tuhan. Mengaku dosa kepada Tuhan 1-2 menit ini. Silakan teman-teman. Tuhan, sore hari ini Kau melihat setiap hati anak-anak muda di Abayu Tuhan. Kau yang tahu isi hati mereka jauh sebelum mereka mengucapkan kepadamu Tuhan. Kau yang tahu Tuhan setiap langkah yang mereka lakukan, setiap hal-hal yang mereka pikirkan Kau tahu Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, biarlah Engkau menengok setiap mereka Tuhan. Biarlah Engkau melihat Tuhan setiap hati yang mau dibentuk hari ini, yang mengaku dosa di hadapan-Mu Tuhan. Biar hari ini setiap dosa boleh ditelanjangi Tuhan. Biar Tuhan kami jadi anak-anak-Mu Tuhan, yang mau dibentuk sama Tuhan, yang mau menerima panggilan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita nyanyikan lagu ini. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan pelanggaranku. Betapa besar pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunannya Kau beri, pulihkanku. Bolehkah kita sama-sama berdiri teman-teman? Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Sejauh timur, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Terima kasih Tuhan. Tiada Kau ingat lagi kesalahanku. Engkau Tuhan yang baik buat kami Tuhan. Ya Tuhan. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosa.
Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Biar kami mau berterima kasih hanya kepadamu Tuhan. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Sekali lagi katakan, betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Saat kau pandang hina hati yang hancur, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Pengampunan Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Sekali lagi katakan, pengampunan-Mu Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Mari teman-teman kita datang sama Tuhan. Bolehkah dengan kerendahan hati kau letakkan tanganmu di dadamu teman-teman. Setiap kita gak luput satupun jatuh dalam dosa. Mungkin jatuh dalam dosa yang sama berulang kali. Hari ini Tuhan, seperti pujian yang boleh kami nyanyikan Tuhan, kami tahu Tuhan, Kau telah melemparkan jauh setiap dosa kami. Kau gak mengingat-ingat lagi dosa kami. Oleh karena itu Tuhan, hari ini biar Tuhan, sebagai ucapan syukur kepadamu Tuhan, kami mau merendahkan hati kami. Tuhan, ampuni setiap dosa kami. Tuhan, kami mau berubah Tuhan, karena kami tahu Tuhan, di tengah kegagalan kami Engkau hadir Tuhan. Biar Tuhan Kau yang telanjangi setiap dosa kami. Biar kami gak malu Tuhan. Biar setiap tipu muslihat iblis Tuhan, yang membuat kami ragu, membuat kami takut datang kepada Tuhan hari ini, Tuhan Kau gantikan Tuhan dengan keberanian untuk menghadap kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kau bukan Allah yang mengingat dosa kami, tapi Engkau Allah yang penuh dengan pengampunan. Begitu besar kasih-Mu Tuhan, mengampuni setiap kami. Biar hari ini kami mau dipulihkan, sehingga kami boleh menerima panggilan yang baru daripada Tuhan. Supaya Engkau pakai kami lebih lagi Tuhan, dimanapun kami berada. Kami boleh jadi gembala-gembala jiwa-jiwa Tuhan. Biar Kau yang pakai setiap kami Tuhan. Anak-anak muda di Abayu Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, Kau yang melihat kesediaan hati setiap anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Kau Roh Kudus yang tuntun setiap langkah kami. Kami tahu Tuhan, di hadapan kami gak akan lebih mudah Tuhan. Iblis gak suka dengan pertobatan kami. Iblis gak suka ketika kami mendengar firman Tuhan. Kami tahu Tuhan akan banyak Tuhan, mungkin hal-hal yang mencobai di depan kami. Tapi kami percaya ada kekuatan, ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus, yang membuat kami sanggup menjalani hari-hari kami, melihat bahwa Allah yang akan membawa kami dari kemenangan kepada kemenangan Tuhan. Kami gak mau melihat lagi ke dalam kegagalan kami Tuhan, tapi kami mau melihat ada Allah yang berjalan beserta dengan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Kau yang meteraikan firman Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara. Tapi biar Tuhan hari-hari ke depan, firman-Mu terus berbicara Tuhan, lewat berbagai hal di dalam kehidupan anak-anak muda-Mu Tuhan di Abayu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan sore hari ini. Setiap kita yang bersuka cita atas firman Tuhan sore hari ini, sama-sama kita katakan amin. God bless you teman-teman.